Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa bushra lil muttaqin Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin wa maw'izatan wa dzikra lil muttaqin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Berkat izin dan pertolongannya, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di acara wisuda ke-7 Rumah Tahfiz Zamzam tahun 2026. Berselawat kita kepada Rasul Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti ajaran hingga hari ini. Yang sama-sama kami hormati pimpinan dan segenap pengurus Rumah Tahfiz Zamzami, Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir dari LCMA, Ustadz Zamzami Muhammad LC, Ustadz Zulhamsyah Putra, Ustadz Fahmi Reza, dan seluruh staf guru Rumah Tahfiz Zamzami. Yang kami hormati para tamu undangan yang berhadir dalam wisuda ke-7 Rumah Tahfiz Zamzami ini, dan yang saya banggakan teman-teman wisudawan dan wisudawati tahun 2026. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati Rumah Tahfiz Zamzam tahun 2026. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Namun di balik senyum, kebahagiaan dan rasa bangga yang kami rasakan, terdapat perjalanan panjang yang penuh dengan air mata. Kami masih ingat saat kami pertama datang ke sini, masih ada yang membaca Quran dengan terbata-bata. Ada yang baru mulai menghafal beberapa surah pendek. Bahkan ada yang merasa ragu apakah mampu menyelesaikan target hafalan yang telah ditetapkan. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, kami jalani dengan penuh kesabaran. Kami belajar ayat demi ayat. Kami belajar bangun lebih awal, melawan rasa malas, menjaga semangat ketika hafalan terasa sulit, dan mengulang hafalan berkali-kali hingga melekat dalam ingatan. Tidak sedikit dari kami yang pernah merasa lelah, pernah lupa hafalan, bahkan pernah menangis karena merasa belum mampu mencapai target. Akan tetapi, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan para guru dan doa orang tua, kami mampu bertahan hingga berada di titik ini. Wisuda yang kami terima hari ini bukanlah tanda bahwa perjuangan telah selesai. Justru wisuda ini adalah pengingat bahwa tanggung jawab kami terhadap Al-Quran semakin besar. Menghafal Al-Quran mungkin memiliki batas, tetapi menjaga dan menghafalnya adalah tugas sepanjang hayat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustazah yang tercinta. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing kami. Terima kasih atas setiap koreksi bacaan yang mungkin berulang kali kami lakukan. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, dan doa yang terus diberikan kepada kami. Bapak dan Ibu guru bukan hanya mengajarkan huruf dan ayat, tetapi juga mengajarkan keikhlasan,
Hari ini sejatinya adalah hari kebahagiaan bagi ayah dan ibu. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang kami raih tidak lepas dari pengorbanan yang begitu besar. Ada doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, ada keringat yang tidak pernah kami lihat, ada perjuangan yang mungkin tidak pernah kami pahami sepenuhnya. Ketika kami lelah, ayah dan ibu menguatkan kami. Ketika kami ingin menyerah, ayah dan ibu mengingatkan kami. Ketika kami sedang belajar, ayah dan ibu senantiasa mendoakan kami dalam setiap sujudnya. Untuk semua cinta dan pengorbanan itu, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan memohon kepada Allah agar membalas segala kebaikan ayah dan ibu dengan balasan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara dan saudawati yang saya banggakan, hari ini kita mengenakan pakaian wisuda. Hari ini kita dipanggil satu persatu. Hari ini kita menerima penghargaan atas perjuangan yang telah kita lakukan. Namun, jangan pernah menjadikan wisuda sebagai alasan untuk berhenti berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai setelah acara ini selesai, mushaf Al-Quran yang dahulu selalu kita baca justru berdebu di rangka rumah kita. Jangan sampai hafalan yang telah kita perjuangkan siang dan malam perlahan hilang karena tidak dijaga. Mari kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri bahwa kita akan terus murojaah, terus belajar dan terus berusaha mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi Quran yang tidak hanya fasih membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga mampu menunjukkan akhlak mulia dalam pergaulan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang berbahagia, di tengah berbagai tantangan zaman saat ini, dunia membutuhkan generasi yang memiliki pegangan hidup yang kuat. Dunia membutuhkan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dan insya Allah dari rumah Tahfiz Zamzami akan lahir generasi-generasi yang mampu menjadi cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berharap ilmu yang telah kami peroleh di tempat ini dapat menjadi bekal untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga nilai-nilai Islam, serta memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, atas nama seluruh wisudawan dan wisudawati Rumah Tahfiz Zamzami tahun ke-7 tahun 2026, kami memohon maaf apabila selama proses belajar terdapat kesalahan, terdapat kekhilafan atau sikap yang kurang berkenan kepada para guru, pengurus maupun orang tua. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, menguatkan hati kita dalam menjaga Al-Quran, serta menjadikan kita semua termasuk golongan Ahlul Quran, yaitu keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, penuntun dalam kehidupan kami, dan pemberi syafaat bagi kami di hari kiamat kelak. Yumkin hadza kalamini man jadda wajada man sabara dhafira, man jadda wajada man sabara dhafira, man jadda wajada man sabara dhafira. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Ibu, kasih sayangmu membuat wisudawan terus bersemangat. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, marilah bersama-sama kita untuk berselawat, langsung dipimpin oleh 42 wisudawan dan wisudawati Rumah Tapis Zamzamiyah. Kepadanya kami persilakan.
tujuan memetik pelak melatih. Duduk santri mendengar petuah ulama, semoga ilmunya berkah di hati. Kami jemput dengan hormat bimbingan dan arahan dari Abuya Dr. Haji Muhammad Nasir Karim LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian yang saya hormati mewakili tokoh masyarakat, khususnya masyarakat komplek Astarum, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Bapak Haji Sahri. Dia bersentuhan langsung setiap hari, siang dan malam, melihat kiprahnya, asal surutnya, akhlaknya, kita. Kemudian yang saya hormati mewakili wali warisati, tokoh masyarakat, anggota DPRD Haji Muhammad Sedang, Bapak Ahmad Dev. Juga memberikan motivasi dan dasar kepada anak semua, dan dibuktikan bahwa anak-anak beliau 3 orang, semuanya 3 orang, dan semuanya masuk di tahfiz Risalah. Sekarang sudah ada 1 orang belajar di Mesir, yaitu Ananda Fadlan Dev, dan dapat nilai mumtaz di Al-Azhar. Juga akan menyusul adik beliau. Beliau ini adalah pengasuh Ma'had Tahfiz Quran yang dibina oleh kerajaan atau pemerintah Turki. Kalau siapa saya beri maksudnya. Yang juga kita apresiasi hadir hari ini yang tidak diduga, tapi Allah sudah mentakdirkan. Memang sudah tahun 3 di Al-Azhar. Kebetulan waktu itu sakit kakinya nggak bisa diangkat, minta pulang. Sampai di rumah digusur dengan mamanya, langsung sembuh. Kalau besoknya bisa pergi ke rumah. Ini luar biasa. Hadir dalam hari ini untuk mengikuti namanya wisuda kita, sekaligus memberikan semangat. Beliau sedang belajar di Al-Azhar, sekarang sudah 3 Masya Allah, tahun 4 selesai. Acara ini juga akan disusul lagi. Sekarang pengantin sudah bersanding di atas pelaminan. Mungkin kita menguji dan membanggakan apa yang dapat tersusun, apa yang kita lihat tersusun rapi di depan
kehidupan kita, tapi kita tidak tahu ada bidang-bidangnya. Begitu juga anak kita yang kita lihat hari ini, begitu rapi pakaiannya, badannya sehat, segar bugar. Kita lupa ada orang yang di balik tirai ini yang senantiasa memperhatikan Bapak Ibu. Walaupun nama yang tertulis terpampang di depan, nama saya dan nama anak saya sendiri, tapi ada bidangnya di belakang, yaitu Ibu Hajah Dr. Hajah Umika. Beliau ini Oma Tun Zaki, dan Oma Tun Zaki itu istri saya. Silakan berdiri. Nah, hari ini saya ingatkan ada bidangnya, yaitu ibunya Tun Zaki, ada yang tukang masak dan mulai memasak siang dan malam, subuh sudah turun dari rumah memasak. Dia memikirkan makanan anak-anak bapak-bapak. Karena anak kita ini nggak suka makan ikan, dia mau makan ayam saja. Kalau makan tak bergizi, bagaimana bisa makan? Walaupun kalau makannya tetap seperti kebanyakan pesantren, walaupun tidak ada kenaikan, tapi semua ini adalah alhamdulillah amal jariah kita bersama. Ini adalah kerja tim, kerja kita bersama, bukan kerja saya, bukan keberhasilan saya, bukan keberhasilan dari Ustaz Zaki, bukan keberhasilan murid-murid, bukan keberhasilan anak kita, tapi adalah keberhasilan satu tim. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam tim Ahlullah, keluarga Allah dari Ahlul Quran. Amin ya rabbal berbahagia. Guru-guru pun berbahagia. Tamu undangan kita juga berbahagia atas wisuda ini. Meneteskan air mata kita, tapi meneteskan air mata bahagia, bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Atas keberhasilan kita doakan mereka ini semua menjadi hafizah yang istiqamah. Kita doakan anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah yang istiqamah. Amin. Amin. Buat kami. Pokoknya kita amin. Ya. Terima kasih semua kepada kedua mu'min, semua masyarakat yang mewakili wali murid, semua wali-wali murid, ayah kandung, mama kandung yang hadir semua di sini. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Walaupun kita tidak banyak mengundang pejabat-pejabat, tapi tujuannya sudah ini untuk menyampaikan pesan yang penting kepada wali murid dan kepada murid kita. Ya, ini yang penting. Mengucapkan terima kasih semuanya. Kami yang sama keluarga dan ayah sendiri satu keluarga memohon maaf kepada Bapak Ibu. Barangkali kurang layanannya kami, barangkali kami repeti anak Bapak Ibu. Banyak kata-kata kami yang barangkali tidak cocok didengar, mungkin dilaporkan kepada Bapak Ibu. Kau ini besar badan kau macam lembu, makan tidur aja kejagaan. Disampaikan kepada Bapak Ibu. Adakah kira-kira sampai bahasa itu kepada Bapak Ibu? Ada atau tidak? Ada kan? Ada tidak? Ada kan? Kami mohon maaf. Bapak Ibu maaf? Maaf kan? Berarti tak maaf. Yang kita semua maaf kan? Ya. Semua kata-kata itu diucapkan dengan secara tidak secara sadar, tapi karena saya kami sama anak Bapak Ibu. Bukan karena benci tidak. Karena kami sayang, kami tegur, karena sayang kami kepada mereka. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Saya balik boleh nggak? Tunjuk tangan dulu baru saya kasih soal. Yang 30 juz salah satu tunjuk tangan atau boleh semua tunjuk tangan, nanti saya kasih soal satu-satu. Boleh ada yang tunjuk tangan dari 30 juz. Ada hadiahnya ya, umroh jika mampu. Mari. Silakan. Mari. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan berarti seperti yang tadi ya. Kalau nggak ada tunjuk tangan, ada yang tunjuk tangan. Ya. Berarti seperti yang tadi ya. Beasiswa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la arbudu ka'an minal ghaibin. Silakan. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم يحط به بشيء. فمكث غير بعيد فقال أحطت به فمكث غير بعيد فقال
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنها معرضين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Lagi kemana ya? Supaya berimbang. Sudah bisa. Lagi tetap. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Mungkin kondisinya ada orang banyak, mungkin kondisinya banyak berbeda yang lain.
Namun yang kulihat adalah perjalanan panjang yang telah kalian tempuh untukku. Aku tahu tidak semua langkahku mudah. Ada hari-hari ketika aku lelah mengulang hafalan. Ada saat-saat ketika aku ingin menyerah. Namun setiap kali itu terjadi, aku menemukan doa kalian yang tak pernah berhenti untuk menguatkanku. Ayah, mungkin aku tak pernah benar-benar tahu betapa berat perjuanganmu mencari nafkah, betapa banyak keinginanmu yang kau tahan agar aku bisa belajar dan dekat dengan Al-Quran. Aku hanya melihatmu pulang dengan senyuman, padahal mungkin ada lelah yang kau sembunyikan sendirian. Bunda, aku juga tak pernah mampu menghitung berapa banyak air mata yang kau jatuhkan dalam doa-doamu. Berapa kali namaku engkau sebut di sepertiga malammu, memohon kepada Allah agar aku menjadi anak yang saleh dan mencintai Al-Quran. Kasih sayangmu begitu luas hingga seringkali aku lupa bagaimana cara membalasnya. Hari ini, ketika namaku dipanggil sebagai santri yang telah menyelesaikan hafalan, aku sadar bahwa penghargaan ini bukan milikku seorang. Ini adalah hasil dari setiap doa yang kalian panjatkan, setiap pengorbanan yang kalian lakukan, dan setiap cinta yang kalian berikan tanpa meminta balasan. Maafkan aku ayah, maafkan aku bunda, untuk setiap kata yang pernah melukai hati, untuk setiap sikap yang membuat kalian kecewa, untuk setiap kesempatan ketika aku belum menjadi anak yang kalian harapkan. Aku mungkin belum bisa membalas semua kebaikan kalian. Aku mungkin belum mampu menghapus sebuah lelah yang kalian rasakan. Namun, izinkan aku berjanji pada hari ini bahwa aku akan menjaga Al-Quran yang telah kalian tanamkan dalam hidupku. Aku akan terus belajar menjadi anak yang membanggakan kalian, bukan hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah kelak. Semoga ayat yang kuhafal ini menjadi saksi cintaku kepada kalian, menjadi cahaya yang menerangi kubur kalian, menjadi sebab diangkatnya derajat kalian, dan menjadi jalan agar kita dapat berkumpul kembali dalam kebahagiaan yang abadi. Terima kasih ayah, terima kasih bunda. Aku mungkin tidak terlalu mampu mengucapkannya, tapi sungguh aku mencintai kalian karena Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Semoga kiranya pelukan, doa, dan harapan orang tua dapat diwujudkan seluruh wisudawan, dan seluruh wisudawan dan wisudawati akan terus berjuang untuk membalas jasa-jasa orang tuanya.
Selamat berbahagia untuk seluruh wisudawan dan selamat berbahagia untuk seluruh ayah bunda anakmu hari ini telah khatam Al-Quran. Segar sekali rasa tubuh. Salam kami untuk yang terhormat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Setelah melalui proses belajar serta perjuangan menghafal yang panjang, tibalah saat yang berbahagia bagi putra-putri kita, yaitu prosesi penyematan tanda kelulusan yang menjadi simbol telah selesainya salah satu jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Pada hari ini kami mempersembahkan 42 santri dan santriwati Rumah Hafiz Zamzam yang telah menyelesaikan target hafalan Al-Quran sesuai jenjang masing-masing. Semoga hafalan yang didapat menjadi bekal di dunia maupun di akhirat, serta dapat bermanfaat untuk dirinya dan seluruh umat. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, sebelum acara pemanggilan wisudawan dan wisudawati kita mulai, diharapkan kepada seluruh ustadz dan ustazah untuk naik ke atas panggung dalam pemberian tanda kelulusan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati.
Muhammad Habib Ghazali, anak dari Bapak Yahya dan Ibu Rosida Damani, kategori 15 juz. Abiza Ahmad Syah Sibautan, anak dari Bapak Muhammad Masri Sibautan, dan Ibu Herli Purnamasari, kategori 15 juz. Dawa Fadila, anak dari Bapak Riki, dan Ibu Rosmawati, kategori 15 juz. Muhammad Akbar Rafi, anak dari Bapak Abdul Rahman, dan Ibu Emi Syafitri, kategori 15 juz. Abdillah Utama, anak dari Bapak Arsyad, dan Ibu Nilawati, kategori 15 juz. Muhammad Zain Amin, anak dari Bapak Indra Syafqa, dan Ibu Zuba Agni, kategori 15 juz. Muhammad Fadil Al-Hakim, anak dari Bapak Muhammad Iran, dan Ibu Fitri Azila, kategori 15 juz. Predika dari Cinta. Baby Lazila Akila, anak dari Bapak Anang Eka Kristianto, dan Ibu Siti Dana Irawan, kategori 15 juz. Predika Mumtaz. Adia Aulia Putri, anak dari Bapak Ahmad Sarbudi, Dan Ibu Zulaida, kategori 15 juz. Predika dari Cinta. Muhammad
saya akan bacakan ikrar penghafal Al-Quran. Setelah saya ucapkan, mohon seluruh santri untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Saya santri penghafal Al-Quran berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, akan menjaga hafalan Al-Quran saya dan senantiasa mengulanginya. Dua, akan mengamalkan segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Tiga, akan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Empat, akan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan dan pedoman dalam seluruh urusan. Lima, akan mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan nilai-nilainya kepada masyarakat sesuai kemampuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saya. Baik, telah begitu santri yang telah dibacakan oleh santri-santri kita, mudah-mudahan seluruhnya telah dibacakan tadi dapat diaplikasikan dalam seluruh kehidupannya di hari ke depan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh santri kita. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah acara selesai kami akan kembali ngobrol bersama dengan anak-anak. Sudah ada fotografer dan insya Allah bersedia dan siap untuk mengabadikan momen foto bersama. Baik, masuk ke tadi acara penutup terakhir adalah pengumuman santri terbaik dan santri yang tercapai hafalan tercepat. Muhaimin Ilman, anak dari Bapak Muhammad Rashid dan Ibu Cici Amalia. Kami persilakan untuk naik ke sampul beserta kedua orang tuanya. Yang kedua, santri putri terbaik Rumah Tahfiz Jamzamin 2026 jatuh kepada Aisyah Fadila Dev, anak dari Bapak Muhammad Akbar Dev dan Ibu Siti Aisyah. Kami persilakan beserta kedua orang tua untuk menemani naik ke atas panggung. Kategori santri dengan pencapaian hafalan tercepat. Santri putra dengan pencapaian hafalan tercepat tahun 2026 adalah Al-Bukhari, anak dari Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Misriah. Kami persilakan orang tuanya untuk menemani naik ke atas panggung. Dan yang terakhir, santri putri dengan pencapaian hafalan tercepat tahun 2026 adalah Inaya Zakwan, putri dari Bapak Sofyan Hadi dan Ibu Siti Aisyah. Kami persilakan bersama orang tua untuk naik ke atas podium. Kami ulas kepada Muhammad
seluruh orang tua karena kerja keras, doa dan lelah kita terbayarkan dengan prestasi anak-anak kita. Kita doakan semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sukses dan mulia di dunia hari. Amin ya rabbal alamin. Saya membawa acara undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Kepada Allah saya mengampun. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.